Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Tiga striker tengah atau tiga penyerang tengah tim nasional Indonesia yang bermain di BRI Liga 1 akhir-akhir ini menjadi suatu bahan pembicaraan. Kenapa? Karena ketiga penyerang tim nasional Indonesia ini tentu akhirnya kompak, mereka mencetak gol sama-sama ya di klubnya masing-masing. Pasca pulang dari FIFA Matchday bersama tim nasional Indonesia ya. Kita tahu bahwa ketika FIFA Matchday di awal September ini kemarin, pelatih Sintayong memanggil tiga striker di liga lokal, yaitu ada Ramadhan Sananta, lalu ada Hoki Caraka dan juga Dimas Derajat ya. Ketiga striker ini dipanggil oleh Sintayong untuk bergabung bersama tim nasional Indonesia untuk menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di round 3 ketika melawan Arab Saudi dan juga Australia. Nah, walaupun ketiga penyerang ini dipanggil, tetapi ketiga penyerang ini tidak mendapatkan kesempatan bermain, dan ya mungkin ini belum waktunya mereka diberikan kesempatan karena memang saat ini mereka mungkin bisa dikatakan masih kalah bersaing dari Rafael Struijk dan juga Ragnar Oratmangun di bawah kepemimpinan pelatih Sintayong. Tetapi walaupun mereka tidak atau belum mendapatkan kesempatan bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 3 ini, tetapi justru mereka di dalam pemanggilan ini mendapatkan pengalaman yang berharga dan tentu juga mendapatkan pelajaran mengenai bagaimana menjadi seorang striker yang tajam di lini depan tim nasional Indonesia ya. Jadi kita tahu bahwa baru-baru ini tim nasional Indonesia telah merekrut pelatih khusus striker, yaitu Yeom Ki-hun, pelatih asal Korea Selatan. Nah, tentu dengan adanya pelatih Yeom Ki-hun ini, ketiga penyerang tim nasional Indonesia yang bermain di Liga 1 ini mendapatkan pengalaman yang berharga, pelajaran langsung dari Coach Yeom Ki-hun, dan juga tentu yaitu tadi beberapa pengalaman yang didapatkan oleh mereka selama mereka menjalani FIFA Matchday bersama tim nasional Indonesia ya, kurang lebih sekitar 1-2 mingguan ya, ketika mereka persiapan untuk FIFA Matchday gitu. Nah, terbukti ketika mereka sudah berlatih di bawah arahan atau di bawah kepemimpinan dari Coach Yeom Ki-hun ini, mereka terus digembleng selama mereka berada di pelatihan di sana bersama Coach Yeom Ki-hun, dan terbukti ketika mereka pulang dari FIFA Matchday dari tim nasional Indonesia, mereka langsung tancap gas gitu. Tentu yang pertama yaitu Ramadhan Sananta. Ramadhan Sananta ini langsung tancap gas ketika pulang dari FIFA Matchday bersama tim nasional Indonesia. Dia bersama Persis Solo bermain melawan Madura United, dan dia mulai laga dari bangku cadangan dan dia langsung mencetak gol. Nah, ini terbukti bahwa walaupun hanya sebentar berkumpul dengan tim nasional Indonesia dan di bawah arahan dari Yeom Ki-hun, tetapi ini sedikit ada perkembangan gitu setelah dilatih oleh Yeom Ki-hun. Ya, tentu Ramadhan Sananta langsung bisa membuktikan performanya di atas lapangan dan langsung bisa mencetak gol. Walaupun di laga-laga berikutnya ketika melawan Persebaya Surabaya dan melawan Persik Kediri, Ramadhan Sananta kembali seret gol, kembali tidak bisa mencetak gol, dan tentu ini menjadi PR bagi Ramadhan Sananta bagaimana konsistensi seorang penyerang dalam mencetak gol gitu. Ya, setidaknya bisa memberikan atau memberikan permainan terbaik atau memberikan kontribusi bagi klubnya gitu. Dan terbukti di dua laga setelah melawan Madura, Persis Solo kalah dua laga tersebut. Lalu setelah Ramadhan Sananta yaitu Hoki Caraka bermain baik di dua laga awal ketika bermain melawan Borneo FC dan juga melawan Bali United. Di dua laga tersebut
PSS Sleman meraih hasil imbang, dan puncaknya ketika di laga ketiga melawan Arema, PSS Sleman bertanding melawan Arema di lanjutan BRI Liga 1 dan Hoki Caraka bermain sebagai starter, dan di laga tersebut Hoki Caraka mencetak 2 gol yang sangat spektakuler ya, dan tentu ini dia dipercaya oleh pelatih PSS Sleman Wagner Augusto, dan ya ini Hoki Caraka membuktikan dengan mencetak 2 gol langsung di laga tersebut. Lalu setelah Hoki Caraka ada Dimas Derajat ya, walaupun Dimas Derajat ini agak sedikit lambat ketika pertandingan pertamanya setelah FIFA Matchday, yaitu melawan PSM, PSIS kalau tidak salah, dan juga Port FC di Liga Champion Asia 2. Dia belum begitu memberikan dampak yang cukup berarti bagi Persib Bandung, tetapi di laga kemarin di lanjutan BRI Liga 1 big match Persib Bandung melawan Persija dalam tajuk El Clasico Indonesia, akhirnya Dimas Derajat membuka keran golnya kembali gitu, menciptakan gol untuk memberikan kemenangan bagi Persib Bandung. Nah tentu ini juga walaupun belum bisa dinilai secara keseluruhan, tetapi ketiga penyerang ini saat bergabung bersama tim nasional Indonesia dan digembleng oleh Coach Yom Ki-hun di sesi latihan, ternyata itu memberikan dampak yang cukup luar biasa juga ya. Walaupun memang ya tidak setiap laga mereka mencetak gol, tetapi akhirnya mereka yang sebelum-sebelumnya seret gol itu ibaratnya, dan saat ini mereka kompak tiga-tiganya telah mencetak gol bagi klubnya masing-masing. Nah, dan tentu juga PR-nya bagi ketiga penyerang ini adalah yaitu tadi konsistensi, bagaimana seorang penyerang untuk menjadi lebih tajam di depan gawang lawan atau di kotak penalti lawan gitu, dan bagaimana menjadi seorang penyerang yang benar-benar tajam bagi klubnya untuk memberikan kemenangan kepada klubnya gitu. Apalagi saat ini klub-klub di Liga 1 ini pasti mayoritas kebanyakan mereka mempunyai pemain asing di posisi striker, dan bahkan mereka juga selalu memainkan pemain asing di posisi striker. Nah tentu ketiga pemain ini, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan juga Dimas Derajat harus benar-benar bersaing bersama mereka jika mereka ingin selalu diberikan jam terbang atau selalu diberikan kepercayaan oleh pelatih mereka masing-masing itu. Apalagi contoh Dimas Derajat di Persib Bandung, tentu dia harus bersaing bersama David da Silva yang memang beberapa pertandingan ini David da Silva absen. Nah tentu ini kesempatan bagi Dimas Derajat ya. Ya walaupun pada faktanya terkadang Boyan Hodak itu selalu memainkan keduanya ketika di starting 11 Persib Bandung. Begitupun juga dengan Hoki Caraka dan juga Ramadan Sananta ya. Mudah-mudahan ketiga pemain ini terus konsisten di klubnya masing-masing, dan tentu mungkin ada beberapa laga, 1 atau 2 laga nanti sebelum nanti mereka akan berkumpul lagi bersama timnas, dan mudah-mudahan mereka di sisa laga sebelum FIFA Matchday yang di bulan Oktober ini mereka bisa kembali menciptakan gol bagi klubnya, atau setidaknya memberikan kontribusi yang baik lah untuk klubnya. Itu tadi konsistennya tetap dijaga. Bukan tidak mungkin nanti mereka akan dipanggil lagi oleh Sintayong, dan ketika melawan Bahrain dan Cina bisa saja mereka dipasang di lini depan timnas Indonesia ketika mereka benar-benar sudah konsisten di klub, itu pun juga di timnas. Dan tentu ini akan menjadi pemecah dari masalah timnas saat ini, yaitu kurang tajamnya lini depan timnas Indonesia ya. Itu mudah-mudahan ketiga striker kita ini yang bermain di Liga 1 mereka benar-benar meningkatkan performanya ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.